Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lembaran Cerita Horor. Di episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Mengantar Jenazah. Cerita horor supir mobil jenazah. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita horor berikutnya. Dan seperti apa kisahnya? Langsung saja kita masuk ke lembaran ceritanya. Perkenalkan, saya adalah Danu, umur 42 tahun, dan saya tinggal di Jakarta. Saya bekerja sebagai supir mobil jenazah. Saya akan menceritakan kejadian horor yang pernah saya alami saat mengantarkan jenazah. Waktu itu, siang menjelang sore, saya mengemudikan mobil jenazah menuju sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Saya sendiri sudah 2 tahun bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan swasta yang menyediakan jasa mobil jenazah untuk diantar keluar kota. Sebelumnya, pekerjaan saya memang identik dengan mobil. Saya pernah mengemudikan bus, mobil bak, dan juga mobil travel. Kebetulan kali ini rute yang saya akan lewati tak terlalu jauh. Jenazah ini akan diantar ke Tasikmalaya. Sebelumnya saya sendiri sudah pernah mengantarkan sampai Semarang, Solo, bahkan ke Madura. Jadi, Tasikmalaya bukanlah lokasi paling jauh yang pernah saya antar. Saya tiba pukul 4 sore. Saya parkir di depan rumah sakit. Karena jenazahnya masih dalam proses, saya duduk di sebuah kursi yang biasa digunakan orang untuk merokok. Di sana, saya ditemani salah satu orang yang kebetulan mengurus jenazah itu. Saat itu saya sendiri belum tahu dia keluarganya atau bukan. Sore itu juga cuaca agak mendung dan rumah sakit tidak terlalu ramai. Nanti Akang hubungi nomor ini ya. Ini nomor keluarganya di Tasikmalaya. Lokasi rumah dukanya akan saya kirimkan ke Akang. Begitu mau sampai dekat lokasi, Akang telepon nomor itu. Dia dan keluarga akan nunggu Akang di depan gapura pinggir jalan. Terus lanjut ikut iring-iringan. Kata orang yang bernama Rafli menjelaskan kepada saya. Mohon maaf, Akang sendiri siapanya almarhum? Tanya saya penasaran. Saya teman almarhum Dika. Dia di sini tidak ada keluarga. Dia merantau dari Tasikmalaya. Kalau saya dari Majalengka. Jawabnya. Saya kembali bertanya karena penasaran. Kalau boleh tahu, meninggalnya kenapa, Kang? Kecelakaan. Sangat disayangkan. Saya sudah berulang kali mengingatkan almarhum Dika. Jangan naik motor kenceng-kenceng kalau lagi mabuk. Tapi selalu aja ngeyel. Akhirnya kejadian. Pas lewat jalan layang, dia ngebut. Lalu terjatuh sendiri. Begitu jatuh, langsung dihantam bis dari belakang. Tuturnya menjelaskan. Di sini, saya sudah tidak mau tahu lebih banyak lagi. Kasihan juga kalau terus-terusan bertanya. Takutnya, yang keluar dari mulut Rafli justru hal-hal yang tidak baik. Sangat tidak enak mendengar seseorang membicarakan keburukan seseorang yang sudah meninggal.
Jadi lebih baik saya tidak tahu dan fokus menjalankan tugas. Sekitar pukul 5 sore, sebuah keranda yang membawa jenazah Dika keluar dengan didorong oleh beberapa orang. Lantas saya membuka bagian belakang ambulans dan ikut membantu mereka memasukkan jenazah. Sekilas, saya melihat dari balik kain hijau yang menutupi keranda, kain kafan yang terdapat bercak-bercak merah. Tampaknya masih ada sedikit pendarahan yang keluar dari kepala dan tubuh jenazah. Dari situ sudah bisa dipayangkan separah apa luka yang dialami oleh almarhum. Pak Danu ya? Tanya salah satu orang yang mengantarkan keranda itu. Saya langsung mengiyakan. Kemudian orang itu kembali berbicara. Sudah bisa berangkat sekarang, Pak. Silahkan, kalau mau jalan, hati-hati dan tetap ikuti mapnya. Tambahnya, saya hanya mengangguk dan langsung berpamitan. Mereka juga sempat memberi rokok dan camilan sebagai bekal saya di jalan. Lantas, saya mulai melaju menuju Tasikmalaya. Semula segalanya baik-baik saja. Saya melalui jalan raya dan masuk ke tol lingkar luar. Dilanjut tol Cikampek. Sepanjang jalan saya menghabiskan waktu sambil mengobrol dengan istri saya melalui sambungan telepon. Saya sendiri mengambil jalan melalui Cikampek, kemudian belok melalui Cipularang ke arah Bandung. Jalan ini saya rasa lebih cepat dilalui karena saya sendirian, jadi tak mau ambil resiko lewat jalan lain yang saya sendiri belum hafal. Selama perjalanan tol, saya tidak mengalami kejadian apa-apa. Dan saya sampai di Bandung sekitar jam 8 malam. Saya langsung lanjut tanpa jeda. Begitu keluar dari kawasan Bandung itu, suasana jalan yang tadinya ramai perlahan menjadi sepi. Sekedar gambaran, mobil jenazah saya ini memiliki dinding pembatas antara ruang jok depan tempat saya menyetir dengan bagian belakang tempat jenazah berada. Namun ada jendela yang apabila digeser, maka sang supir akan bisa melihat ke ruang belakang tempat jenazah berada. Di belakang sendiri, terdapat sebuah kursi panjang yang biasanya digunakan para keluarga yang mengantar. Namun, karena saya sendiri, jadi tak ada yang duduk di sana. Benar-benar saya berdua dengan si jenazah. Semua bermula ketika saya mulai memasuki jalan yang cukup sepi. Di sini, saya mematikan sirine dan suasana menjadi hening seketika. Karena terlalu hening, saya kemudian memutar musik. Saya menyetir ambulans mengikuti lokasi yang sudah diatur di GPS ponsel saya. Perlahan, saya memasuki jalanan yang berbatasan langsung dengan hutan dan perkebunan warga di kiri dan kanan. Benar-benar sepi. Penerangan jalan pun hanya seadanya. Saat sedang asik mendengarkan musik, tiba-tiba terdengar suara gaduh yang berasal dari ruang belakang, seperti keranda yang terguncang. Anehnya, jalanan sendiri tidak rusak. Aspal di sini cukup mulus. Jadi mustahil kalau terjadi guncangan yang sampai membuat keranda itu bergerak. Saya kemudian membuka sedikit jendela yang memisahkan saya dengan jenazah.
Saya lihat melalui spion tengah, keranda itu tetap pada tempatnya. Aneh ya. Batin saya dalam hati. Saya kembali fokus ke jalan dan melupakan apa yang saya dengar tadi. Namun, selang beberapa saat, kini samar-samar saya mendengar kalau jendela yang saya tutup tadi ada yang mengetuk. Saya pelankan volume musik dan mulai mendengarkan dengan seksama suara ketukan itu. Benar saja, jendelanya kembali diketuk. Ada sesuatu yang tidak beres. Saya kembali mengeraskan suara musik, bahkan kali ini lebih keras. Saya abaikan suara ketukan yang terdengar itu. Mohon kerjasamanya ya. Saya lagi antar kamu pulang. Sebentar lagi sampai. Mohon jangan ganggu saya. Ucap saya dengan suara keras. Tiba-tiba ketukan itu berhenti. Namun selang sesaat, kali ini terdengar suara pukulan dari belakang. Pembatas antara saya dan bagian belakang ada yang memukul. Hanya satu kali, tapi terdengar sangat keras. Saya kaget dan langsung rem mendadak. Saya atur nafas sambil mengucap istighfar. Namun, entah apa yang ada di pikiran saya saat itu. Saya malah membuka lebar jendela pembatas dan melihat ke ruang belakang. Namun tak ada apa-apa di sana. Keranda pun juga masih rapi dan tetap pada tempatnya. Sialnya, jendela itu macet. Saya tidak bisa kembali menutup jendela itu. Seperti tersangkut sesuatu. Karena hari sudah malam dan keluarga almarhum juga sedang menunggu, saya tak punya waktu untuk memperbaiki. Terpaksa saya kembali jalan dengan jendela pembatas yang masih terbuka. Saya merasa sedikit terganggu. Pasalnya, ketika saya melihat spion tengah, maka pandangan saya langsung melihat keranda itu. Lantas, saya fokuskan pandangan untuk tetap melihat ke depan tanpa berani sedikit pun menoleh ke arah spion tengah. Mulut saya tak henti-hentinya membaca doa-doa yang saya bisa. Sementara di sisi lain, musik masih berputar. Lebih baik begitu daripada musik mati dan saya malah mendengar suara-suara yang tidak ingin saya dengar. Selama sisa perjalanan, saya kira gangguan sudah berakhir. Namun ternyata belum usai. Ketika memasuki jalan-jalan menuju kampung, saya kembali mendengar suara aneh. Suara yang bisa terdengar jelas walaupun musik sudah bervolume besar. Suara ini lebih menakutkan. Saya mendengar suara rintihan dari ruang belakang. Suara laki-laki yang merintih kesakitan. Padahal jelas, di belakang hanya ada jenazah. Saya semakin ketakutan. Doa-doa kembali saya bacakan. Tapi suara rintihan itu semakin terdengar dan semakin keras. Dalam hati saya menahan agar mata saya tidak beralih ke spion tengah. Jangan sampai saya melihat ke spion tengah. Saya tidak mau tahu apapun yang ada di belakang sana. Sesekali saya mencoba menutup jendela pembatas, tapi tetap tidak bisa digeser. Dan tiba-tiba musik saya berhenti berputar dengan sendirinya, membuat suara rintihan itu semakin jelas terdengar. Saya pun mulai memacu mobil dengan cepat dan terus memfokuskan pandangan mata saya untuk tetap menatap ke arah ke depan.
Namun, akhirnya saya menyerah. Memang sejak tadi mata saya seperti ditarik untuk melihat ke spion tengah. Saat itu saya lantas menoleh ke spion tengah untuk melihat ke belakang. Dari spion itu saya melihat sosok seorang laki-laki sedang duduk di samping keranda sambil menunduk. Namun bagian kepala dan wajahnya hancur tak berbentuk. Mulutnya menganga dan bajunya basah dengan darah. Dari sanalah suara rintihan itu berasal. Astagfirullah, siapa itu? Ucap saya sambil berteriak panik. Saya semakin cepat melaju. Sosok itu terus mengeluarkan suara rintihan. Jangan ganggu saya. Saya lagi antar kamu pulang ke rumah keluargamu. Tambah saya. Saya kembali menoleh ke spion. Sosok itu masih di sana. Sangat mengerikan melihat bagaimana bentuk dari sosok itu. Tubuh saya basah oleh keringat, badan saya gemetar. Saat itu saya sudah tidak fokus melihat GPS. Saya terus memacu mobil ke depan. Kepala pun sudah pusing rasanya karena nafas terasa berat. Hingga sebuah motor membunyikan klakson dari arah belakang. Mendengar itu, saya kembali sadar dan langsung mengurangi kecepatan laju mobil. Motor itu kemudian menyalip saya dan berhenti di depan untuk mencegat saya. Saya segera berhenti sambil mengatur nafas. Lalu, penumpang motor itu turun dari motornya, berjalan mendekati saya dan berbicara. Kang, ini teh ambulans yang bawa jenazahnya Dika kan? Iya, Pak. Jawabku. Udah kelewatan, Kang. Udah ada 1 kilometer Akang kelewatannya. Tadi saya dan keluarga yang lain udah teriak manggil-manggil dari depan gapura. Tapi Akang mah malah jalan terus. Gimana tuh Akang ini? Nggak lihat petunjuk arahnya? Kan tadi juga disuruh telepon kalau udah dekat. Kata orang itu. Jujur saja, saya tak melihat gapura desa dan mereka yang memberhentikan saya, serta tak sempat melihat petunjuk arah di ponsel saya. Apalagi untuk menelpon, saya hilang fokus. Yang saya tahu, saya hanya berjalan lurus terus tanpa henti. Sejenak saya jadi teringat oleh sosok yang ada di belakang. Namun waktu saya menoleh melihat ke belakang, sosok itu sudah hilang. Saya pun menghela nafas lega. Lantas, saya segera diarahkan menuju rumah duka. Begitu sampai di rumah duka, jenazah disambut oleh tangisan pecah keluarganya. Rencana jenazah akan dikebumikan keesokan harinya di jam 9 pagi. Mengingat hari sudah larut, dan setelah apa yang saya alami malam ini, saya memilih untuk tidak langsung pulang. Saya mengistirahatkan diri di mobil dan berencana untuk ikut memakamkan jenazah almarhum Dika besok pagi. Lantas saya menelpon istri saya untuk mengabarkan kalau saya pulang terlambat. Namun, saya tidak menceritakan apa yang sudah saya alami. Saya takut itu akan membuat istri saya khawatir. Selesai menelpon, saat saya hendak masuk ke mobil untuk beristirahat, ada salah satu orang dari keluarga almarhum mendekati saya. Dia menawarkan tempat untuk saya beristirahat. Saya sangat senang mendengarnya, dan tanpa pikir panjang saya terima tawaran itu.
Ada ruangan di sisi samping rumah duka yang dijadikan tempat para bapak-bapak yang melayat untuk berkumpul menjaga jenazah. Dengan beralaskan tikar, saya lantas mengistirahatkan diri saya. Dan tak terasa pagi pun datang. Saya lantas dibangunkan oleh sanak saudara almarhum. Saat saya melihat ke depan rumah duka, ternyata sudah dipenuhi oleh para pelayat dan jenazah pun sudah mulai diangkat untuk dibawa ke pemakaman. Saya pun langsung cuci muka dan segera ikut berjalan iring-iringan membawa jenazah almarhum. Karena tempat pemakamannya dekat, maka kita cukup berjalan kaki. Dan akhirnya, almarhum dimakamkan dengan layak. Saya pun lega setelah berhasil mengantarkan beliau hingga sampai ke tempat peristirahatan terakhirnya. Walau sempat diganggu selama perjalanan. Jam menunjukkan pukul 10. Saya berpamitan dengan keluarga almarhum. Mereka membekali saya dengan rokok dan juga makanan. Setelah itu, saya pun langsung bergegas pulang ke Jakarta. Tamat. Baiklah pendengar setia, sekian cerita horor kali ini. Semoga bisa menemani malam kalian. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di cerita menyeramkan berikutnya. Tetap di channel Lembaran Cerita Horor.